Balik lagi bersama gua Hadi. Gimana kabar kalian? Baik, dimanapun kalian berada, jaga kesehatan bro, karena kesehatan itu sangat mahal. Kali ini, saya akan menceritakan alur film The Sniper tahun 2022 yang dibuat berdasarkan kisah nyata pertempuran pasukan sniper antara pasukan sekutu Korea Selatan yaitu Amerika Serikat dan pasukan sekutu Korea Utara yaitu Tiongkok. Penasaran dengan kisahnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya dan intro. Film dimulai dengan narator yang menceritakan kisah nyata perang antara Korea Utara dan Korea Selatan pada tahun 1950 sampai dengan 1953. Sebagai informasi, bahwa film ini berfokus pada tahun 1952, di mana tentara Amerika sebagai sekutu Korea Selatan dan Tiongkok sebagai sekutu Korea Utara melakukan pertempuran di sebuah desa yang tidak disebutkan namanya, di mana pasukan sniper Tiongkok turut serta sebagai bantuan tentara Korea Utara. Tim sniper mereka dikenal dengan nama Pasukan Kelima. Pasukan Tiongkok sebagai pelopor senjata dingin yang telah mengalahkan lebih dari 50.000 pasukan lawan dengan tim sniper di bawah kepemimpinan Sersan Liu Wanwao dengan senapan Mosin Nagant. Menurut Wikipedia, senapan ini adalah senapan pertama yang menggunakan kaliber 7,62 x 54 mm tanpa teleskop. Dengan tingkat akurasi jarak efektif hanya sekitar 584 meter saja. Dan senapan ini telah dipakai dari tahun 1891 sampai dengan tahun 1960-an. Tetapi dengan kemampuan membidik tentara Tiongkok, mereka mampu mengalahkan begitu banyak musuh sehingga Liu Wanwao dan tim snipernya sangat terkenal. Dan inilah The Sniper. Kisah dimulai dengan memperlihatkan penembakan tentara Amerika yang melintasi kawasan perang oleh pasukan kelima tentara Tiongkok. Masing-masing dari mereka harus menembak satu target yang melintas sesuai aba-aba dari Sersan Liu. Ini orangnya. Saat penembakan dimulai, ternyata ada satu yang meleset, hingga mereka mendapat serangan balik. Namun Sersan Liu dengan cepat melumpuhkannya. Sampai! Mari saya perkenalkan satu persatu pasukan kelima. Yang pertama ada Dayong, Chubi, Xiuxi, Lao'er, Sun, YZ, Wan Yi, Jun, dan yang terakhir ada Gui. Sementara di markas tentara Amerika, terlihat pasukan sniper sedang mempersiapkan peralatan untuk bertempur, dibekali dengan peralatan yang jauh lebih canggih. Dan ini adalah John, kapten pasukan sniper. Saat itu ia kedatangan kapten dari tim lain. Sebut saja Mamat. Ia melarang John untuk melakukan penyerangan tanpa perintah dari pemerintah. Ia mengingatkan John bahwa ini adalah perang, bukan taman bermain. Karena musuh yang ia hadapi adalah tim dari Sersan Liu yang terkenal. Namun John yang sudah dipenuhi ambisi untuk mengalahkan Liu agar namanya dimuat dalam New York Times. Ace American sniper kills Chinese Grim Reaper. Di tempat itu juga terlihat seorang tentara Korea yang mereka jadikan sandra, bernama Liang. Liang mereka jadikan sandra saat pertempuran sebelumnya dan nanti akan dijadikan umpan untuk Liu, yang tanpa mereka sadari kalau Liang memiliki informasi penting. Singkat cerita, mereka diperintahkan untuk ke medan perang demi membawa Liang hidup atau mati, guna mencari tahu informasi apa yang ada padanya. Mereka semua kemudian pergi ke tempat tujuan terkecuali Dayong. Ia diminta oleh Sersan Liu untuk mewakilinya dalam wawancara. Terlihat kalau Dayong sangat ingin pergi ke medan perang. Kapten yang melihat hal itu merasa kasihan pada Dayong yang ingin membantu temannya. Alhasil ia dipersilahkan untuk menyusul tim Liu dan pasukan kelima. Sesampainya di medan perang yang bersalju, Liu mengamati sekitar dan menemukan Liang yang sedang tergeletak.
Liu memerintahkan anggotanya untuk membawa jasad Liang. Namun tanpa mereka sadari bahwa itu adalah jebakan yang telah diatur oleh John. Dan Step 1's done, prep for phase 2. akibat hal itu, Liu kehilangan 3 anggotanya dan posisi mereka diketahui oleh pihak John. Dayong yang melihat kawannya tertembak, ia berniat memberikan kotak P3K, namun Let him get closer. Bullseye. karena kecerobohan Dayong, kawannya tewas akibat tembakan sniper John. Liu kemudian kembali mengatur strategi agar bisa membawa Liang pergi dan menyelamatkan mereka semua, dengan menggunakan centong agar bisa mengetahui posisi lawan, sementara yang lainnya melesatkan beberapa tembakan ke arah musuh. You prick. You gotta be kidding me. Setelah berhasil mendapatkan lokasi musuh yang berjumlah 7 orang, kini Liu memerintahkan agar Dayong dan temannya pergi dari batu tempat mereka berlindung, dan yang lainnya kembali melesatkan tembakan, sementara Liu membidik satu lawan yang hendak menembaki Dayong. Hal itu berhasil mereka lakukan. Setelah mereka berkumpul, Liu memarahi Dayong habis-habisan akibat kecerobohannya. Mereka telah kehilangan 1 orang. Namun Liu tidak mengizinkan mereka menangis, karena hal itu akan melemahkan mental dan semangat mereka. Di pihak John, mereka juga telah kehilangan anggota sniper, dan John harus bertanggung jawab di pengadilan militer, karena pertempuran ini dilakukan tanpa perintah dari atasan. Tak lama kemudian terlihat seorang anak menghampiri jasad Liang dan menyeretnya. Kedua belah pihak merasa heran dengan kehadirannya dan memutuskan untuk tidak menembak anak itu. Diketahui bahwa anak itu adalah penduduk setempat yang telah lama berteman dengan Liang dan memberanikan diri ke medan perang untuk membawanya kembali ke desa. Hal ini dimanfaatkan oleh John dan dia memiliki rencana. Anak itu dipancing dengan kaleng makanan agar menghampiri mereka. Sementara Liu dan pasukannya kembali mengatur siasat untuk mengambil jasad Liang yang terkapar. Cubi memiliki ide dengan menggunakan plat baja yang diikatkan ke tubuhnya dan menghampiri Liang. Sementara yang lain bertugas memegang tali agar bisa ditarik ketika terjadi sesuatu kepada mereka. Rentetan senjata dilesatkan ke arah Cubi hingga ia kewalahan. Ditambah lagi, plat baja yang ia bawa sangatlah berat. John kemudian menembaki tali yang mereka gunakan hingga Cubi terpaksa harus memegang plat baja itu untuk melindungi dirinya. Dan ya, Cubi tewas dalam pertempuran itu. Tak lama, anak kecil itu kembali lagi dan menghampiri Liang, kemudian menyuntikkan adrenalin yang diberikan oleh John, yang membuatnya kembali sadar, yang ternyata ini adalah pancingan untuk pasukan Liu. Saat mereka mengetahui Liang masih hidup,
mereka tidak akan pergi dari tempat ini dan hal itulah yang diinginkan oleh John. Liang yang sudah sadar meminta si bocil untuk tidur di sampingnya sampai ia menutup usia. Hal ini juga dimanfaatkan oleh tim Liu untuk mengatur strategi dan menghitung jumlah amunisi yang mereka miliki dan memaksimalkan amunisi mereka sebaik mungkin. Mereka telah mengetahui kalau jumlah tim sniper Amerika berjumlah 7 orang dan 1 telah ditumbangkan. Liu kemudian memerintahkan 2 orang pergi sejauh 20 meter ke sisi utara untuk membuat jebakan boneka penggali tanah, dan Dayong 40 meter lebih jauh sebagai pengintai posisi dan menembaki musuh sesaat setelah mereka menembaki boneka penggali tanah. Sementara Liu akan mengintai dengan teropong guna mencari tahu lokasi musuh yang lain dan akan menembak bersamaan dengan Dayong. Liu kembali menegaskan kalau di posisi seperti ini, selain dari ketajaman mata, kecerdasan, akurasi tembakan juga harus lebih difokuskan. Di pihak John, mereka juga mengatur siasat. Satu pasukan pergi ke arah utara dan satunya lagi ke arah selatan. Why don't you guys take a walk? Clip them from the left and the right. All right, aim for the arm. Three, two, one. Mark. Mark. Strategi yang dibuat oleh Liu nampaknya berhasil mengoceh tim Amerika dan menewaskan 2 rekannya. John yang tak terima, ia kemudian mengambil senapan mesin dan akan menembaki granat yang tertanam di tumpukan salju saat kedua anggota Liu berpindah tempat. 2 pasukan Liu terkena ledakan, hingga mereka tewas di tempat dengan badan yang hancur dan kaki yang buntung akibat ledakan. Mereka sangat sedih melihat kedua rekannya yang telah tewas. Namun Liu menyuruh mereka agar tidak menangis. Di sini Dayong sedikit patah semangat karena dalam pertempuran mereka hanya dibekali peralatan seadanya, sementara pihak Amerika memiliki senapan yang dilengkapi dengan teleskop, tank, amunisi dengan jumlah yang sangat banyak, peledak yang mumpuni, dan berbagai peralatan senjata canggih lainnya. Namun Liu tidak gentar. Ia menegaskan kalau pasukan 5 adalah pasukan terpilih dan bisa melakukan pertempuran jauh lebih baik dengan senjata seadanya. Tak ingin larut dalam kesedihan, Liu kembali mengatur strategi. Laor akan membackup mereka, sementara Liu dan Dayong berpindah posisi. Setelah mengetahui posisi musuh, Liu bertugas sebagai pengali dan Dayong bertugas sebagai penembak pertama. Dayong harus menembak tanpa mengenai musuh. Begitu musuh ingin menembak balik, barulah Liu yang akan mengeksekusi. Rencana itu berhasil. Kini pasukan sniper Amerika tersisa 3 orang. Salah satu di antaranya kena mental dan memilih untuk kembali ke pangkalan karena merasa muak dengan pertempuran ini. Yang menganggap kalau pasukannya adalah pasukan profesional, tetapi ternyata pasukan kelima jauh lebih profesional dengan senapan yang mereka miliki dengan tingkat akurasi yang rendah. Mendengar hal itu,
John sangat marah dan berjanji akan membawa pulang mereka semua dengan selamat setelah mengalahkan pasukan kelima. John kemudian memiliki strategi dengan memanfaatkan kemampuan rekannya yang bisa berbahasa Cina untuk melakukan pertukaran. Liu先生，他走，他们会说中文。交换，你来。Dayong dan Lauer sempat khawatir dan meragukan keputusan Sersan Liu. Namun Liu tetap melakukan pertukaran karena menganggap bahwa Liang lebih penting darinya. Liu juga menjelaskan bahwa tujuan para sniper Amerika sebenarnya adalah menangkap Liu. Liu sangat yakin kalau mereka semua adalah penembak profesional. Jika mereka berniat membunuhnya sudah sejak awal di pertempuran. Namun ternyata sampai saat ini tak ada satupun peluru yang mengenainya. Setelah berunding, akhirnya mereka sepakat untuk melakukan pertukaran. Lauer akan ikut di belakang Liu dan membawa Liang pergi. Sementara Dayong harus tetap bersembunyi dan jangan sampai posisinya diketahui oleh musuh. Dalam perjalanan menuju parit musuh, Liu dan Lauer kembali bersedih melihat rekan-rekan mereka yang tewas dalam pertempuran ini. Saat ingin membawa Liang kembali, tiba-tiba Lauer ditembaki tepat di kakinya. Hal itu membuat Liu menjadi murka dan memutuskan untuk bunuh diri dengan mengaktifkan granat yang ada pada tubuhnya hingga akhirnya ia bisa menewaskan salah satu di antara tentara Amerika itu. Dayong yang diselimuti amarah berniat untuk kembali menembak. Namun Lauer mengingatkan agar supaya Dayong tetap bersembunyi dan jangan sampai posisinya diketahui oleh pihak musuh. Ternyata penembakan barusan adalah ulah dari Kapten Mamat. Yang hal ini membuat John sangat marah karena telah mengacaukan misinya. Mamat mengatakan ia terpaksa melakukan hal ini karena mendapat informasi bahwa Liang memiliki informasi yang sangat penting. Mendengar hal itu, John tak pikir panjang lagi dan langsung menembaki Lauer hingga tewas. Dayong kemudian bergegas untuk pindah tempat dan melihat Liang kembali tersadar. Liang terlihat menuliskan sesuatu di perban untuk diperlihatkan kepada Dayong. Namun tiba-tiba pasukan tentara Amerika mencoba untuk membawa Liang pergi dari tempat itu. Tetapi Dayong dengan kecerdasan dan kemampuannya dalam menembak, ia berhasil melumpuhkan keempat tentara itu. I ain't seen shooting like that in a long time. What's going on? Hal itu membuat mereka ketar-ketir dan menjadi sangat ketakutan dengan kehebatan Dayong. Bahkan, si John semakin berambisi untuk mengalahkan Dayong. Mamat kemudian memerintahkan para pasukannya untuk menembaki area parit Dayong secara membabi buta. Bahkan, mereka juga menggunakan pelontar mortir hanya untuk mengalahkan satu orang saja. Tanpa mereka sadari bahwa Dayong telah berpindah posisi sejak tadi. Hal itu ia manfaatkan untuk mencari tahu posisi Mamat. Dan
John yang mengetahui kalau Mamat sudah tewas, ia memerintahkan pasukan lain untuk pergi dari medan pertempuran ini dan meninggalkan satu tank untuk mereka. Tak lama kemudian, anak kecil itu kembali muncul menghampiri jasad Liang. John yang melihatnya berniat membawanya untuk menyelamatkan mereka di pengadilan militer, karena mereka telah mengetahui kalau informasi yang dimiliki Liang telah diberikan kepada anak itu, dan tugas mereka adalah menyerahkan anak itu ke pengadilan militer, dan mereka akan mendapatkan medali sebagai penghargaan. Dengan rasa bangga mereka pergi menggunakan tank itu. Mereka mengira kalau Dayong telah tewas akibat gempuran senjata tadi, tanpa mereka sadari kalau Dayong telah memasang ranjau di jalur yang tengah mereka lewati dan membuat ban mobil tank mereka bocor. Aco yang kebetulan melihat Dayong lewat tanpa pikir panjang, ia menembaki Dayong dengan senapan mesin. Dayong kemudian menembaki kaca tank satu persatu agar penglihatan mereka menjadi terbatas. Dan untuk memastikan Dayong telah tewas, ia mencoba melihatnya dari pintu masuk bagian atas tank. Dan John cukup terpukul atas kematian rekannya. Ia kemudian memutuskan keluar melalui pintu bawah dan membuat pengecoh dengan tumpukan salju dan senapan yang terarah ke batu perlindungan Dayong. Dayong yang tak kehabisan akal, ia kembali menggunakan centong pemberian Sersan Liu. John hanya tersenyum dan menganggap trik itu sangat konyol. Namun tanpa John ketahui kalau Dayong memiliki trik lain yang telah diajarkan oleh Sersan Liu, yaitu buat musuh menembak terlebih dahulu tanpa mengenai kita, dan di saat dia reload barulah kita menembak. Dan 你比我把档。Setelah berhasil mengalahkan John, Dayong menghampiri anak itu di dalam tank dan mengambil permen yang telah diselipkan di rambut bocil itu, yang ternyata Liang telah berhasil memberitahu Dayong dengan tulisan yang ia buat di awal tadi. Di dalam permen itu terdapat peta yang menggambarkan titik serangan tentara Amerika berikutnya. Dengan tertatih-tatih, ia bersama anak itu pergi dari medan pertempuran. Mereka berdua disambut oleh beberapa tentara Tiongkok yang datang setelah pertempuran itu selesai. Dayong kemudian memberikan peta itu kepada kapten, agar pihak Tiongkok bisa mempersiapkan pasukan di medan pertempuran berikutnya. Setelah semua itu terjadi, Dayong masih saja bersedih, namun kapten menguatkannya dan mengatakan kalau pasukan kelima masih ada dan akan tetap ada, sambil memberi penghormatan terakhir kepada seluruh pasukan 5 yang telah tumbang. Tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, perang tidak akan selalu bisa menyelesaikan permasalahan, namun hanya akan menimbulkan korban jiwa yang tidak seharusnya menjadi korban. Seni berperang terbaik adalah menjaga negara sendiri, sementara menghancurkan negara musuh adalah terbaik kedua. Karenanya, memenangkan 100 pertempuran bukanlah kesempurnaan tertinggi, sebab kesempurnaan tertinggi adalah meredam dan mengalahkan pasukan musuh tanpa harus berperang. Seni berperang Sun Tzu. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah mau menonton. Jika suka dengan konten saya, silahkan di-subrek aja. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.
Saya Hadi mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua. Saya pamit undur diri karena besok saya harus terbang ke Qatar untuk menjadi wasit di Piala Dunia. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.